Dia memenggal sebuah ayat yang salah, yang di saat saya diskusi ini masuk Islam lah secara kafah. Hukum yang diterapkan hukum Islam. Kehidupan dijalankan dengan kehidupan Islam segala macam bla bla bla. Ya, ini kita punya organisasinya loh. Di saat kita punya organisasinya, ya seolah-olah ingin memprospek saya. Saya Pangdam dulu, Pangdam 3 Siliwangi. Saya penasaran itu dengan Al-Zaitun karena yang saya dengar bahwa ada isu tentang NII itu dikait-kaitkan dengan Al-Zaitun. Suatu saat saya pengen ke sana. Waktu itu Komandan Korem saya mengatakan kepada saya, waduh, sulit Komandan, sulit Panglima, nggak bisa masuk. Terus saya datang ke sana dan sekaligus saya waktu itu juga punya misi untuk mengembangkan kesadaran bela negara. Saya tidak ingin bahwa kehadiran kami merusak tradisi yang sudah ada di pesantren. Untuk itu, ayo, saya minta teman-teman dari pesantren datang ke Kodam, mari kita susun bersama kurikulum yang akan kita kembangkan dalam konteks penguatan bela negara. Itu bagaimana cara saya melakukan pendekatan kepada berbagai pimpinan pesantren ya, bukan hanya Al-Zaitun, tapi case Al-Zaitun saya memang ada penasaran kenapa tertutup kan begitu. Saya pernah mau dibayat, akhirnya ketemu lah di tahun 2022. Pernah mau dibayat? Yes. Tahun? Tahun 2022 kemarin. Nggak lama ini. Ini cerita pribadi saya ya. Dan saya gemes banget dengan orang ini. Saya gemes. Sebelumnya nggak pernah ketemu ya, Mas? Ya. Dia saya dipertemukan oleh teman majelis taklim saya di rumah. Ki, ada Ustadz Al-Zaitun yang mau ngobrol sama kamu bla 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 bla. Boleh? Saya bilang. Akhirnya saya datang ke rumahnya. Ustadz itu datang dan saya kenal banget Ustadz itu. Ustadz itu Ustadz angkatan ketiga, guru bahasa Indonesia. Akhirnya dibahas lah ayat per ayat. Saudara saya, Dr. Kiai Haji Panji Gumilang, telah mau melopori bagaimana dunia pesantren mampu dan mandiri menyediakan pangannya sendiri. Untuk itu, saya selaku Ketua HKT juga menaruh rasa hormat karena pada saat beberapa tahun yang lalu saya datang ke sini melihat kegagalan panen di Indramayu. Tetapi yang saya lihat, pesantren Indramayu Al-Zaitun ini memiliki semangat yang kuat di bidang kemandirian pangan. Untuk itu, situasi ini harus tetap dikembangkan, harus terjaga dengan baik agar ilustrasi yang saya berikan tadi betul-betul pada akhirnya dijawab oleh Al-Zaitun ini. Saya sangat mengaminkan dia itu NII. Saya sangat mengaminkan dia itu NII. Dan statement terakhir saya ke Ustadz itu, Ustadz, kalau Ustadz sadar ini salah, tolong jangan disebarkan. Oh, sempat bilang gitu? Saya bilang gitu, Ustadz guru bahasa Indonesia angkatan 3, saya lupa namanya. Agak-agak botak juga, kurus. Dan saya peluk dia, dan dia kalau misalnya lihat ini, pasti dia tahu saya. Sampai saya bilang, saya mungkin kasar ya, kasar dalam arti saya tahu Ustadz ini guru saya waktu di Al-Zaitun, tapi Ustadz guru bahasa Indonesia. Jangan bahas Quran, jangan main jangan ambil penggalan ayat-ayat. Penggalan ayat-ayat bagus untuk kebaikan, ya lu ambil yang baiknya, terapkan. Kalau misalnya lu ngerasa saya mau ngambil ayat ini untuk kepentingan, tinggalin Ustadz. 12.000 hektar tanah milik pesantren Al-Zaitun disita sore ini. Pesantren Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat belakangan menjadi sorotan lantaran memicu kontroversi di media sosial. Seiring dengan itu beredar kabar yang menyebut bahwa 12.000 hektar tanah milik pesantren Al-Zaitun disita aparat berwajib. Informasi tersebut disebarkan dalam bentuk video oleh kanal YouTube bernama Ruang Indonesia baru-baru ini. Nampaknya kontroversi Al-Zaitun tidak hanya berhenti pada kegiatan keagamaan yang dilakukan di dalam lingkungan pondok pesantren. Nampaknya kontroversi Al-Zaitun tidak hanya berhenti pada kegiatan keagamaan yang dilakukan di dalam lingkungan pondok pesantren. Lalu apa yang membuat mantan anggota NII Al-Khaidar sangat yakin jika pondok pesantren Al-Zaitun ini sangat erat hubungannya dengan NII KW 9?
Pesantren Al Zaitun ini selama ini kan penuh dengan kontroversi terus menerus, apalagi belakangan ini ramai dan dia sudah memproduksi banyak sekali ritual-ritual yang aneh, yang misterius, yang bahkan tidak ada landasan landasan fikihnya di dalam Islam, tutur Al-Khaidar. Al-Khaidar pun mengatakan bahwa NIKW 9 sudah memproduksi gerakan Fajar Nusantara dan Musadik dan juga Saifuddin Ibrahim yang kemudian menjadi pendeta. Kemudian ada Milata Abraham juga yang banyak tersebar di seluruh Indonesia, dan itu menunjukkan adanya perpecahan di dalam pengelolaan NII-KW 9 yang palsu ini, ucap Khaidar. Hal tersebut menurut Khaidar dapat memberikan konsesi ataupun izin kepada jajaran NII yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mengumpulkan infak zakat sedekah dari umat muslim di seluruh Indonesia dengan jumlah yang sangat besar. Kita bisa membayangkan dari satu kabupaten saja Indonesia itu ada sekitar 500-an kabupaten. Di satu kabupaten saja itu berharinya bisa mengumpulkan pada waktu itu tahun-tahun 95 8 juta per hari, ungkap Khaidar. Bagi Al-Khaidar, Ponpes Al Zaitun tak sulit untuk mendulang dana kegiatannya dengan mengatasnamakan sedekah. Inilah yang menjadi peluru bagi Pondok Pesantren Al Zaitun untuk menggait para donaturnya. Dakwah NII KW 9 yang sangat umum itu adalah bahwa berdakwah itu adalah sholat. Jadi mereka jarang sekali untuk melakukan sholat, kemudian mereka ramah dengan banyak orang, bukan tertutup. Jadi mereka ramah dan kemudian mengajak banyak orang untuk kemudian masuk ke dalam KW 9 dan kemudian membayar infak zakat sedekahnya setiap hari, bukan hanya setiap bulan, ungkapnya.